Oke, kita langsung mulai ya. Jadi untuk kali ini kita akan bahas lanjutan dari yang kemarin. Untuk yang kemarin kita sebelumnya sempat bahas untuk PPASPD yang paket satu dan paket 2. Sempat kita bahas sedikit di paket 2 itu yang di dua teks aja ya, ada short message dan juga kalau nggak salah apa announcement mungkin atau review. Nah, nanti kita coba cek lagi ya. Oke, ini kita akan share dulu. Oke, sudah nampak teman-teman? Sudah muncul ya? Oke, takutnya ada kendala lagi nanti. Oke, siap. Nah, jadi seperti yang kalian ketahui ya, ini ada sedikit pembukaan dikit aja untuk mengingat kembali ya. Jadi dalam bahasa Inggris itu ada beberapa macam teks ya. Ada short message, kemudian announcement, recount, kemudian ada juga eh, procedure text ya, ada ini. Kemudian ada label, infografik. Nah, ini Miss ngingetin lagi ya, Kak Sari ngingetin sedikit lagi. Jadi ada beberapa jenis teks ini. Nah, fungsinya apa sih kalau kamu tahu beberapa teks ini? Itu kalau dengan kamu tahu bagian-bagian dari teks itu, harapannya kamu bisa mengidentifikasi gitu beberapa bagian yang harus kamu ketahui kayak gitu ya. Dan itu bisa memudahkan juga dalam mengerjakan soal, hopefully. Nah, dalam teks-teks ini itu ada dua cara utama yang itu jadi kunci ya, jadi kunci untuk kalian supaya bisa ngerjakan dengan mudah lah ya. Itu teknik skimming sama scanning. Ini pasti sudah familiar ya, apalagi di bahasa Indonesia pun juga sepertinya sama gitu. Untuk beberapa teksnya itu menggunakan skimming dan scanning. Untuk skimming sendiri itu baca cepet aja secara keseluruhan set gitu untuk tahu nih konteksnya ini apa, pembagian teks-teksnya itu bahas tentang apa aja kayak gitu. Kemudian kalau untuk scanning sendiri itu tujuannya untuk mengetahui nih informasi tertentu atau keyword ya. Misalkan yang ada di soal itu membahas tentang suatu hal, nah kalian tinggal cari deh di teks itu tentang apa kayak gitu. Itu dengan cara scanning. Kemudian ini ada juga yang mungkin eh, pernah dibahas guru-guru kalian ya, ada deduktif, induktif maupun campuran. Jadi ini itu adalah cara ya untuk mengetahui inti atau inti dari sebuah paragraf ya. Dalam teks itu, kalau yang deduktif itu di awal paragraf, induktif itu di akhir. Nah, campuran ini bisa jadi di awal atau di akhir ya. Jadi, yang di awal itu sebagai inti dari eh, paragraf itu sendiri. Nah, kalau yang di akhir itu simpulannya. Jadi di situ kalian tahu nih, ini bahas tentang apa, the main idea-nya itu apa. Nah, biasanya yang kayak gini itu kita pakai di mana? Kita bisa pakai di review, di recount, di narrative, dan juga di report, yang mana mereka menggunakan teks-teks yang paragrafnya banyak ya. Jadi teksnya itu cukup panjang gitu. Nah, jadi ini cukup bisa memudahkan kalian lah gitu untuk mengetahui inti-inti eh, apa inti dari satu paragraf itu apa seperti itu. Nah, kemudian dalam bahasa Inggris sendiri, ya ini di beberapa soal pun juga sama ya. Itu kalian pasti disuruh nyari ide utamanya, atau misalkan ada informasi spesifik tentang apa, ataupun the main apa ya tujuannya ya, the purpose of the text, kemudian what can you infer atau what can you can conclude based on the text gitu. Kamu bisa menyimpulkan seperti apa berdasarkan teks yang ada, maupun ada informasi tersirat. Nah, ini biasanya bisa juga di song lyrics ya, bisa seperti itu. Oke, nah ini sedikit aja informasi untuk kalian mungkin yang eh, baru mengenal ASPD juga bisa jadi ya, karena mungkin ada juga siswa yang dari luar Jogja yang pingin ikut ASPD ya. Jadi ini Miss Sari kasih tahu lagi kayak gitu. Oke, hopefully ini bisa sedikit ngebantu kalian. Jadi nanti kalian bisa latihan-latihan lagi nih sebelum hari Senin kayak gitu ya. Senin depan ya, Senin depan. Oke, nah kita langsung masuk ke pembahasan yang pertama.
yakni tentang recount. Oke, tentang recount. Nah, seperti yang kalian ketahui, recount itu menceritakan kembali ya. Jadi ini menggunakan past tense. Nah, bagi kalian yang kurang familiar tentang past tense itu harus sering-sering latihan ya, karena di sini nggak cuman kata artinya aja yang harus kalian ketahui, tapi bentuk bentuk verb 2 itu seperti apapun itu juga kalian harus eh, tahu ya, harus hafal gitu some of the terms gitu. Apalagi ada yang bentuk regular maupun irregular seperti itu. Nah, untuk kali ini kita langsung bahas di bagian-bagian teksnya ya. Dengan cara yang tadi itu kita bisa langsung baca. Yang pertama kan kita skimming nih. Oke, kita skimming dulu. Kita harus cari bagian orientation, event maupun reorientation. Ini udah Miss tandain aja biar cepet ya. Nah, oke, kita baca yang bagian awal. Last week I got into an Uber on my way to the airport. Oke, jadi ini ceritanya dia itu naik Uber nih. Uber itu apa? Uber itu sama kayak Gojek sama Grab ya. Kalau misalkan di Indonesia kayak gitu. Kalau ini yang dipakai di Amerika kayak gitu. Nah, on my way to the airport. Oke, jadi ini dia ngasih tahu pengalaman dia last week ya. Last week dia itu perjalanan ke airport naik Uber gitu. Ini khususnya car ya, car. Oke, kemudian di akhir paragraf, what started as a simple conversation turned into something unforgettable. Oke, di sini dia akan menceritakan sesuatu ya, beberapa event di situ yang mana ini menjadi sebuah pengalaman yang unforgettable, yang tidak terlupakan. Oke, di sini adalah bagian orientationnya. Oke. Kemudian orientation itu apa dia? Awalan ya, awalan. Oke, bagian awal dari sebuah kisah nih. Jadi gimana sih ceritanya gitu? Awalnya aku tuh naik Uber nih ke airport, mau ke bandara kayak gitu. Ternyata dari conversation yang simple, percakapan yang sederhana berubah menjadi something unforgettable, menjadi suatu hal yang tidak terlupakan. Kemudian kalau kita sudah tahu orientationnya, pasti yang sesudahnya itu adalah events. Nah, events itu adalah runtutan kejadiannya ya. Sorry guys, agak agak serak sedikit. Oke. Di sini kalian bisa cek yang pertama di paragraf eh, selanjutnya, di paragraf yang kedua, John told me his daughter passed away suddenly when she was 29. Jadi si John itu ngasih tahu kalau his daughter passed away. Passed away itu sama kayak die ya. Jadi meninggal secara tiba-tiba ketika umurnya masih 29 tahun. He said he tried blah blah blah. His voice was filled blah blah blah. I wish I could blah blah blah. It was clear he carried a lot of sadness with him. Nah, ini untuk kalimat terakhirnya. It was clear he carried a lot of sadness with him. Itu sangat jelas dia membawa duka atau kesedihan yang banyak gitu. Eh, si driver si driver John itu tadi. Nah, jadi dia di sini menceritakan bagaimana dia si driver itu si John itu kehilangan anaknya ya. Nah, meskipun kita cuman ngeskip yang bagian ini tapi kita udah tahu dari sini. Dari bagian awal sini dan juga kita tahu bahwa si John itu sangat berduka ya, sangat sedih. Oke. Kemudian selanjutnya after sharing his story, John looked at me and said bla bla bla, but you've been so kind. Nah, di sini ngasih tahu kalau si John itu langsung ngobrol sama, ya, ngobrol dengan the writer ya. Kalau misalkan eh, si John itu ngerasa kalau si writer itu baik nih, sudah baik. It feels like I had someone to talk to for the first time in a while. He touched my arm gently. Please don't let me blah blah blah. Keep smiling and being kind. You've been reminded me. Nah ini, you've been reminded me how much good a stranger can bring. Jadi kamu mengingatkanku bagaimana eh, hal-hal baik itu bisa dibawa oleh orang asing gitu, bisa saja dibawa oleh orang asing. Nah, jadi ini si John itu berterima kasih ya, intinya berterima kasih ke penulis kayak gitu, si penulis bahwa
meskipun dia orang asing gitu, meskipun stranger ya, stranger itu orang asing, dia bisa membawa kebaikan. Nah, ini adalah eventsnya. Kemudian the last one is reorientation. Reorientation itu di sini adalah ringkasan atau refleksi. Bisa jadi ringkasan dari kejadian-kejadian atau refleksi. Jadi kayak kalau refleksi kan hal yang bisa kamu pelajari gitu dari kejadian yang kamu alami. Nah, di sini that moment taught me something important. Oke, ini berarti ngasih momen-momen yang ini, momen si writer itu ngobrol sama John itu ngasih dia suatu hal yang penting. Everyone, bla bla bla, a small act of kind, bla bla bla. Be kind every day. You never know how much it might help someone else. Nah, ini adalah pesan yang disampaikan di paragraf terakhir. Jadi di sini ada informasi tentang itu nih, ada refleksinya. Refleksinya itu disuruh apa? Be kind every day and you never know how much it might help someone else. Nah, jadi be kind. Oke. Nah, jadi kalian udah ketemu kan mana-mana intinya dari paragraf ini dengan menggunakan cara-cara tadi. Nah, dari situ kalian ketika baca teks kalian langsung dapet nih gimana sih tempatnya tadi gitu. Oke, what does the text highlight? Oke, jadi selain dari bagian-bagiannya ya, tadi kan eh, juga kalian dapat inti ya, inti dari teks-teks ini ya. Nah, oke. Number eight, what does the text highlight? Jadi teks tersebut itu em, nge-highlight apa sih, bagian apa sih yang penting gitu, atau yang ditonjolkan gitu. Oke, yang A, the reason of keeping tough in our life. Alasan untuk selalu keras dalam hidup kita. Ini salah ya. Harusnya apa tadi? Be kind every day. Ini adalah pesan yang disampaikan, yang ingin di-highlight ya kan, dari keseluruhan. Ya, oke. Kemudian berarti yang A adalah incorrect. Kemudian yang B, the impact of losing someone that we love. Pengaruh atau dampak dari kehilangan seseorang yang kita cintai. Itu ada di sini, tapi itu bukan the highlight-nya atau bukan yang ingin ditonjolkan ya dari teks ini. Kemudian the power of warm-heartedness, jadi kekuatan dari kehangatan hati dan compassion dan kebaikan and compassion. Nah, ini benar ya, karena disuruh apa tadi? Be kind, kind atau baik ya. Itu sama juga dengan warm, kita bisa padankan ya dengan warm-heartedness and compassion. Baik di sini. Jadi yang jawaban yang tepat adalah yang C. Oke. Kalau yang D gimana? The influence of an easygoing person to a stranger. Oke, jadi ini pengaruh dari orang yang santai ya. Easygoing itu santai ke orang asing gitu. Nah, ya pastinya ini kurang tepat ya. Tidak bukan suatu hal yang ingin di-highlight di sini. Oke, kemudian number nine, what is the main idea of the second paragraph? Nah, kita tadi sudah tahu kan apa sih the main idea-nya itu di mana? Yaitu yang di sini ya, di nomor satu ini tadi, ya, yang di awal atau deduktif ya. Oke, jadi itu dia ngasih tahu tentang his daughter passed away. Nah, kita tinggal cari di sini. John could do more for his daughter. Oke, ini adalah bagian dari yang dia ceritakan, tapi bukan the main idea. Sekali lagi, the main idea yang kita cari ya. Kemudian, John was ready to save his daughter. John itu sudah siap untuk menyelamatkan his daughter atau anak perempuannya dia. Itu salah ya, kurang tepat ya, karena sudah tidak bisa tertolong. Kemudian, John told about his daughter's death atau ya death itu bisa juga ya kita samakan dengan passing away gitu. Nah, jadi yang tepat adalah yang ini, yang C. John told about his daughter's death. Oke, John was 29 when his daughter passed away. Ini nggak tepat ya. Yang benar adalah his daughter itu 29, sorry, 29 when she passed away. Jadi anak perempuannya itu passed away atau meninggalnya pada umur 29, tapi bukan si John. Kalau ini kan John itu berumur 29 gitu. Kalau di sini artinya seperti itu, oke? Next, number 10. Which statements are correct based on the text? Mana sih ungkapan yang tepat ya? Berdasarkan
dari teks yang sudah kita baca. Oke, number one, John was not able to save her daughter. Oke, ini harusnya his ya, kan cowok kan John itu kan cowok gitu, harusnya his ini. Oke, udah oke lah ya. Ini mungkin salah ketik. Oke, em, kita tahu juga tadi dia nggak bisa. He, he tried to save. Oke, di sini. Tadi ada he tried to save her but he was too late. Berarti nggak bisa ya, nggak bisa diselamatkan. Oke, jadi yang number one is correct. Jadi yang number one ada A and B, berarti yang C dan D itu bisa kita eliminasi aja langsung. Kemudian yang number two, oke di sini number two cuman ini aja ya. Berarti ini juga salah ya, otomatis salah. Kemudian ya kalau kalian mau cepet kalian kayak gitu aja. Tapi di sini Miss akan coba jelasin per opsi gitu ya supaya ada gambaran gitu apa aja yang ada di situ gitu. Sekaligus nambah vocabulary sedikit. Oke. Kemudian yang number two tadi, John shared his story to every passenger. Jadi John itu membagi kisahnya pada setiap passenger, pada setiap penumpang. Nah, kalau dilihat dari sini tadi sepertinya dia tidak menceritakan itu ke banyak orang ya. Nah, di sini tadi, it feels like I had someone to talk to. Nah, yang di sini ya. It feels like I had someone to talk to for the first time in a while. For the first time in a while. Oke. Ya, karena eh apa namanya? In a while itu kan dalam waktu yang lama ya. Jadi dia berarti nggak begitu banyak ngobrol sama orang di situ. Oke. Nah, jadi yang number two salah. Jadi tinggal A and B. The writer supported John by listening his story. Nah, jadi the writer itu nge-support ya mendukung John dengan mendengarkan ceritanya. Ya, tadi dia mendengarkan ceritanya ya. Kemudian kalau yang four, the writer changed her mind after knowing John. Jadi the writer itu berubah pikiran nih setelah mengetahui John. Enggak ya, karena ya sudah dia tetap tetap menjadi orang yang baik saja. Jadi yang the correct answer is A. Oke, jadi number one and three. Oke, next we will talk about procedure. Jadi kalau procedure ini biasanya paling gampang ya, karena udah jelas aja gitu. Ada judulnya. Judulnya itu mau ngapain sih ini procedure tentang apa kayak gitu. Entah itu tentang bikin sesuatu atau mungkin tata cara untuk melakukan sesuatu kayak gitu ya. Kemudian ada steps atau langkah-langkah. Nah, seperti yang ada di sini. Di sini judulnya adalah How to Create a YouTube Short Using the YouTube App. Oke, bagaimana cara membuat YouTube Short menggunakan menggunakan YouTube app ya, aplikasi YouTube. Oke, ada langkah-langkahnya langsung kita bisa cek ya. Open the YouTube app, prepare your short. Jadi ini kamu harus buka YouTube-nya, persiapkan shortnya, kemudian di sini ada add sound, bla bla bla, set up the effects and filter. Ini bisa kamu set ya, efek dan filternya mau seperti apa. Kemudian record your short. Jadi kamu rekam. Kemudian use the multi-segment camera. Kamu bisa menggunakan kamera multi-segment ya di situ. Kemudian edit your short and then upload your short and publish. Oke, jadi itu adalah step-stepnya ya. Nah, terus untuk rangkaian dari rinciannya itu bisa dicek masing-masing di sini kayak gitu. Kita bisa langsung ke soalnya aja. The writer's intention in writing the text is to intention ya. Intention itu adalah tujuannya. Tujuannya seperti yang kita tahu biasanya langsung ditemukan di mana? Di judul. Oke. Kalau misalkan di judul itu nggak ada di sini, berarti biasanya ada ini ya em, kata sinonim. Kalian cari sinonimnya atau mungkin padanan yang sepadan gitu. Oke. Kalau di sini, sebentar. Oke, sebentar ya. Oke, sudah kita kembali lagi ke sini.
Oke, number 11, the writer's intention in writing the text is to blah blah blah. Guide on how to log into YouTube account. Ini adalah guide itu eh, apa? Ngasih arahan ya untuk log into YouTube account. Nah, ini enggak ya. Karena tadi untuk apa? Dia itu bikin short, YouTube short. Oke. Sebentar guys. Sepertinya Kak Sari tadi salah bikin co-host deh. Sebentar ya. Hmm, ini bener nggak ya? Admin bisa minta tolong. Ini bimbel cahaya memang ada dua ya adminnya. Admin bisa minta tolong. Oh, cuman satu ya? Oke, berarti satunya salah satu siswa ya, sepertinya. Oke, ini aku akan edit dulu ya. Sepertinya tadi ada errornya di situ deh. Kayaknya mungkin salah satu siswa di sini nggak sengaja mencet ya. That's okay. Oke, tolong pakai nama sendiri ya, adik-adik. Oke, nah kita kembali lagi ya ke sini. Terima kasih. Ada sedikit intermezzo. Oke, nah kita kembali lagi ke sini. Oke, jadi intention. Bentar. Oke, intention adalah maksud ya, maksud dari penulis bikin teks ini tujuannya buat apa sih gitu. Nah, di sini ada guide itu oke, guide on how to log into YouTube account ini tidak tepat. Kemudian explain how to create engaging videos kurang tepat juga. Ini menjelaskan bagaimana cara bikin video yang menarik ya. Kemudian eh B. Explain how to create, sorry. C. Tell how to upload a short to YouTube. Jadi mengatakan atau memberitahu ya bagaimana cara untuk mengupload short ke YouTube. Nah, apakah betul? Nah, di sini mungkin ada ya, di sini ya, di-upload short. Nah, tapi ini bukan tujuan utamanya ya, tapi tujuan utamanya adalah YouTube Short ke di YouTube App ya. Nah, tapi ini adalah salah satu stepnya aja, oke? Jadi, yang di share tips on making YouTube Short. Nah, jadi ini adalah ngasih tips dalam pembuatan YouTube Short ya meskipun ini bukan how to ya meskipun bukan tata caranya saja tapi di sini masuk ya masuk ke tata caranya nih dalam bikin YouTube Short itu apa aja tuh yang harus kamu lakukan kayak gitu oke jadi the correct answer is D. Oke, next, which statements are in line with the text? Oke, yang number one, YouTube account is required to start creating a short. Oke, YouTube account itu diperlukan untuk memulai bikin short. Oke, nah kita coba cek di sini ada tentang accountnya, ada ya di sini. Jadi memang diperlukan, required itu diperlukan ya. Jadi nomor satu benar. Kita bisa eliminasi yang lain nih yang nggak ada nomor satunya langsung aja. Yang dua dan yang C dan D. Oke, kemudian di sini opsi 2 pun enggak, kita bisa skip langsung ke yang 3 dan 4. Creating a YouTube short involves an editing and uploading process. Process, oke. Creating YouTube shorts. Oke, jadi di sini ada editing ya, ada edit ya, di sini ada edit dan juga ada upload, benar. Oke, jadi yang 3. Kalau number four, a short should be given a title with an unlimited number of character. Nah, di sini bilangnya unlimited number character. A short should be given a title ya. Jadi harus ada judulnya nih katanya. Oke, apa benar? Nah, di sini ada, oke, di sini ada kata characters nih, up to 100, add catchy title up to 100 characters, make it eye-catching. Oke, jadi sekitar segini ya. Jadi dia itu terbatas, jadi nggak unlimited ya. Pasti ini salah. Jadi bisa kita simpulkan, jawaban yang tepat adalah yang one and three. Oke. Kemudian number 13.
If you do not set up effects and filters, the video will blah blah blah. Oke, kita cek tadi effects and filters. Nah, kita coba cek ya, di sini ada nggak tentang effects and filter? Ada ya di sini. Set up effects and filter. Use the various creative tools like filters, speed controls, and the timer before recording or afterwards to enhance your video. Nah, untuk enhance, untuk apa ningkatin video kamu supaya lebih bagus kayak gitu ya, harapannya seperti itu. Oke. Nah, di sini kalau nggak ngeset itu berarti videonya kurang ya, langsung bisa kita simpulkan kayak gitu. Nah, kalau kita lihat di opsinya, mana nih yang sesuai? Oke, yang A, not be visible to public, tidak terlihat oleh publik, salah ya. Kemudian B, more eye-catching, menjadi lebih eye-catching. Apakah benar enggak ya? Harusnya kurang, kan ini nggak di set gitu. Do not set up the effects and filter. Nah, berarti kurang tepat. And then C, not be able to upload. Ini juga salah. Kemudian D, less interesting. Jadi kurang begitu menarik ya. Nah, jawaban yang tepat adalah yang D. Oke. Next about label. Oke, label ini biasanya berisi yang di highlight itu ya, biasanya yang ditanyakan di soal, ya itu ada nutrition facts atau mungkin ada apa cautions ya, mungkin ada beberapa informasi tambahan, kemudian ada ingredients, ada juga serving size. Ini kalau untuk beberapa labels apa ya untuk makanan bisa jadi ya. Tapi untuk kali ini suplemen itu pun juga em, ada juga serving size-nya di sini kalian bisa lihat. Kalau nutrition facts-nya di sini dia menggunakan suplemen facts atau informasi nilai gizinya itu ada sekian, serving size-nya itu ada one soft gel, kemudian di sini calorie, total fat, cholesterol, etc. Nah, di sini juga kita bisa lihat mereknya ya yang ada di sini. Kemudian, nah di sini ada directions, warning, etc. Nah, kita coba cek kalau directionnya take one soft gel daily with a meal as a dietary supplement. Jadi ambil satu aja ya setiap harinya dengan makanan sebagai suplemen makanan ya, suplemen makanan aja. Jadi ini bukan obat ya guys. Jadi ini cuma suplemen tambahan aja. Oke. Kemudian ada peringatan nih, pregnant or lactating women should consult with their physician prior to using this dietary supplement. Oke, jadi di sini ibu hamil dan menyusui itu harus berkonsultasi dengan dokter ya sebelum mengkonsumsi ini. Oke, kemudian ini ada juga keep out of the reach, keep keep out of the reach of children. Jadi harus dijauhkan dari jangkauan anak-anak kayak gitu. Nah, kalian termasuk anak-anak nih. Jadi ini nggak boleh dijangkau sama kalian, nggak ya. Ini lebih tepatnya untuk anak-anak yang ya di bawah umur ya. Jadi yang dia nggak boleh sembarangan minum atau makan suplemen. Kemudian store at 15 to 30 degree Celsius. Jadi ini disimpannya ya, disimpan itu store itu pada suhu sekian, kemudian protect from heat, light, and moisture. Jadi dilindungi dari panas, cahaya, dan kelembapan. Do not use if seal broken. Jadi jangan digunakan jika kemasannya rusak. Oke, ini untuk yang produk pertama. Kemudian yang produk kedua juga sama. Ini supplement facts sekian, total serving size-nya sekian, ada calories, etc. Kemudian ada ingredients-nya di sini. And then di sini adalah mereknya ya. Our fish oil, bla bla bla, heavy metals. This process is blah blah blah. Okay, contains no sugar, salt, dairy, yeast, blah blah blah. Okay, as a dietary supplement. Okay, di sini suggested use-nya. Ini kalau contains no berarti nggak mengandung ya, nggak mengandung sugar, salt dan seterusnya. Kalau ini suggested use, ini disarankan penggunaannya itu as a dietary supplement. Adults take one soft gel. Ini sama ya kayak yang sebelumnya. Dia itu sebagai suplemen aja gitu. Kemudian three times daily with meals. Jadi 3 kali aja sehari tapi harus menggunakan makanan nih. Sama ya dengan yang sebelumnya juga. Or as directed by a health care professional. Atau apa namanya sesuai dengan arahan apa namanya healthcare professional gitu. Ya bisa jadi
dokter ya. Oke, atau ahli gizi. Oke, kemudian jadi kita udah tahu ya ini tentang suplemen makanan. Suplemen makanan yaitu kalau di sini omega 3 ya, fish oil. Oke. Nah, kita langsung ke soalnya. Number 14. What will the readers probably do after reading the labels? Oke, berarti kita coba cek di setiap opsinya dulu nih. Consume the supplements 3 times a day while pregnant. Nah, tadi ada ya tentang pregnant tadi yang di bagian sini. Nah, di sini untuk pregnant and lactating women should consult. Nah, dia harus berkonsultasi. Nah, jadi ada peringatannya nih, nggak boleh asal makan aja kayak gitu. Dan di sini kan take one daily with meal as a dietary supplement. Kalau yang di sini itu take one soft gel 3 times daily. Jadi dia 3 kali ya. Oh iya, dia 3 kali. Kalau yang di sini cuma sekali doang. Oke. Nah, jadi ini salah. Kemudian number yang B, sorry. Take the supplements immediately without consulting a doctor. Jadi ambil eh suplementsnya atau konsumsi suplemennya langsung tanpa berkonsultasi dengan dokter. Ini juga salah ya. Kalau misalkan kamu orang yang sehat-sehat aja, biasa-biasa aja, perlu apa namanya? Perlu ada consideration ya, perlu ada pertimbangan dulu. Kalau misalkan kamu apa namanya? Orang yang mungkin selain dari ya yang orang-orang normal mungkin tidak perlu ya, tapi ini kalau seperti ini itu ditujukan ke semua orang maksudnya kayak gitu. Jadi untuk semua orang apakah bisa langsung seperti ini? Tidak juga ya, karena ibu hamil dan menyusui tadi harus berkonsultasi. Kemudian yang C, ask their little children to take the supplement 3 times daily. Nah, ini justru tadi apa guys? Oh ya, di sini ada juga nih, refrigerate after opening, keep out of reach of children. Nah, di sini tadi juga nih, ada keep out of reach of children. Jadi nggak boleh malahan si anak-anak ya. Nah, oke, jadi ini kurang tepat ya. Jadi ini salah. Jadi otomatis jawabannya yang D. Oke, kenapa tuh? Yang di itu store the products in a place where children cannot easily access them. Nah, di sini disimpan ya, simpan produknya itu di tempat di mana anak-anak itu nggak bisa mengakses sembarangan gitu, nggak bisa ngambil lah gitu, jauh dari jangkauan mereka. Oke. Then number 14, sorry sorry, 15 ya. People who blah 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 would be interested in reading the text. Oke, jadi orang yang seperti apa sih yang tertarik buat baca teks ini gitu. Nah, oke. Untuk yang pertama, concern on their good health. Berarti ini mereka khawatir tentang kebaikan kesehatan mereka kayak gitu. Nah, ini bisa ya karena eh, apa namanya? Untuk yang minum suplemen ini biasanya yang pengen supaya mereka tetap sehat gitu, tetap sehat bugar gitu. Jadi supaya nggak sakit gitu ya, supaya nggak sakit mereka tambahkan suplemen. Oke, nah ini bisa jadi opsi yang benar. Kemudian number two, want to cure their certain illness. Nah, ini ingin menyembuhkan penyakit tertentu. Nah, sekali lagi ini tadi cuman suplemen ya, suplemen makanan. Dia itu nggak bisa menyembuhkan penyakit ya. Kalau yang menyembuhkan penyakit itu kan obat ya. Jadi ini tidak tepat. Nah, kita eliminasi nih yang ada opsi duanya. Yang ada opsi duanya ada A and C. Oke, yang ini salah. Kemudian yang C juga salah. Oke. Nah, terus yang three, substitute their food consumption. Ini berarti menggantikan konsumsi makanan mereka. Nah, ini salah juga ya. Karena kan ini tadi eh, kalian tahu kalau suplemennya itu harus dimakan dengan meals ya, dengan makanan kayak gitu. Jadi nggak boleh dimakan ini aja gitu, harus sama makanan utama gitu. Jadi ini salah. And then number four, need to fulfill their nutritional gap. Ingin atau perlu untuk memenuhi nutritional gap, kesenjangan nutrisi atau ya kebutuhan nutrisi tambahan lah ya kayak gitu. Ada beberapa nutrisi yang ingin dipenuhi kayak gitu. Nah, ini lebih tepat ya. Jadi karena apa tadi ini suplemen makanan ya untuk menjaga daya tahan tubuh gitu bisa juga ya. Oke, jadi yang benar adalah yang B.
Yang one and four. Oke. Number 16. By reading the text, we know that both products, bla bla bla, both ya, ada keduanya ya, keduanya berarti nggak cuma satu aja nih, oke. Nah itu kalian perlu hati-hati. Jadi kalau misalkan cuma satu aja yang memuat informasinya sedangkan yang satunya enggak, berarti itu salah ya opsinya, kayak gitu, oke. Nah kita cek number one must be kept in a freezer, oke, jadi harus disimpan di freezer. Kalau di sini tadi, nah yang ini refrigerate after opening, berarti ini harus dibekukan ya setelah dibuka ya, yang ini. Nah kalau yang di sini tadi, nah, ini store at 15 to 30 degree Celsius. Ini bukan suhu dibukukan ya. Ini suhu hampir suhu ruangan ya. Jadi ini nggak disuruh dibukukan nih. Oke, jadi yang produk dua aja. Karena itu berarti yang number one itu salah. Oke, kalau number one salah kita eliminasi lagi nih yang di sini. Oke, kemudian number two. Have the same amount of calorie. Kita cek ya kalorinya tadi. Oke, di sini kalorinya ada 10. Kemudian yang di sini kalorinya, nah kebetulan dia sama ya 10 kalorinya. Jadi benar ya, kalorinya benar. Nah, mana aja yang ada nomor duanya? Yang ini doang ya, karena yang ini udah salah. Berarti jawaban yang tepat adalah yang C gitu. Coba cek dulu yang nomor tiga, boleh. Should be consumed with food. Harus dikonsumsi dengan makanan. Ya kan, tadi harus dengan makanan ya. Ada di informasi yang di sini. Suggested used. Oke. Di sini, kalau di sini adalah direction ya. With a meal. Di sini. Oke, jadi benar ya opsinya yang C, yang 2 dan 3. Oke. Kalau yang 4 apa? Are safe for anyone to consume. Aman untuk semua orang untuk konsumsi. Aman untuk semua orang dikonsumsi ya. Ini nggak tepat ya. Tadi kita udah tahu kalau ibu hamil dan menyusui itu nggak boleh. Oke. Atau lebih tepatnya harus berkonsultasi dulu. Oke. Nah, jadi itu ya jawabannya. Next, kita akan bahas tentang infographic. Oke. Oke, di sini infografiknya tentang mental health facts. Oke, adalah fakta tentang mental health children and teens. Faktanya, one in five children ages 13 to 18 have or will have a serious mental illness. 20% of youth ages 13 to 18 live with a mental health condition. Oke, 11 of youth have a mood disorder. Oke, jadi ada sekian persen itu punya 20% punya mental health condition, kemudian 11%-nya itu punya mood disorder, dan 10%-nya youth behavior or conduct disorder, and then 8% of youth have an anxiety disorder. Oke, jadi kalau misalkan baca infografik ya, itu memang agak eh, kadang-kadang ya agak tricky juga ya. Tapi bisa lah ya. Jadi kalau infografik kadang bisa lebih mudah karena informasinya itu jauh lebih mudah juga ya untuk mengetahui. Kayak kalau di sini kalian bisa lihat di sini tentang fakta. Faktanya di sini nunjukin tentang presentase apa nih. Oh, di sini tentang mental health condition. Kalau yang di sini tentang mood disorder. Kalau di sini tentang conduct behavior or conduct disorder. Kemudian kalau di sini adalah anxiety disorder. Nah, di sini tentang serious mental illness-nya nih. Dan itu di usia berapa? 13 to 18. Oke. Kemudian ada impact-nya di sini. Impact-nya apa nih? Ada 50%. Apa tuh 50%-nya? Itu adalah case-nya mulai dari 14 dan 75%-nya mulai dari usia 24. Oke. Kemudian ini ada 10 tahun, average delay between onset of symptom and intervention. Oke, jadi ini ada, pokoknya dalam waktu 10 tahun itu ada average-nya, rata-rata delay, rata-rata di antara apa gejala-gejala ini ya, mental illness-nya tadi. Kemudian ada 37% student with mental illness condition, mental health condition, mental health condition age 14 and older group drop out of school. Jadi ini ada gambar sekolah 37%-nya ini maksudnya keluar dari sekolah gitu gara-gara mental health condition-nya. Kemudian 70%-nya itu in state and local juvenile justice system have a mental illness. Oke, jadi
ada 70%-nya itu di local juvenile justice system, gitulah. Ya, ini kalau misalkan kalian nggak tahu tentang apa, nggak apa-apa kayak gitu. Yang penting kalian tahu ya, di sini tuh ada sekitar sekian gitu ya. Oke, next ada suicide juga di sini. Suicide itu apa nih? Suicide itu eh, menghilangkan nyawa sendiri ya. Ya, jadi ini ada tiga ya. Suicide is the third leading cause of death in youth ages 10 to 24. Jadi ini eh, apa namanya urutan ketiga ya, leading cause adalah alasan kematian nomor tiga ya bagi anak-anak ya dari usia 10 sampai 24 tahun. Kemudian, oh nggak cuman anak-anak sih ya, usia muda ya. Oke, kemudian 90% of those who died by suicide had an underlying mental illness. Jadi 90%-nya pasti gara-gara ada mental illness-nya. Mental illness-nya. Oke. Nah, kemudian ada warning signs di sini. Ada apa aja sih yang harus diketahui ya? Di situ ada feeling very sad, bla bla bla, trying to harm or kill oneself, bla bla bla, out of control, risk-taking behavior, sudden overwhelming fear for no reason, etc. Nah, ini adalah sign yang perlu diketahui kayak gitu. Kalau misalkan ada misalkan mental ill apa ada satu gejala mental illness gitu ya. Kemudian ada juga four things parents can do. Jadi ini adalah hal-hal yang bisa dilakukan orang tua nih. Talk with your pediatrician, kemudian get a referral to a mental health specialist, work with the school, connect with other families. Jadi berbicara dengan dokter ya atau menemui dokter anak ya, pediatrician ini dokter anak. Kemudian bisa juga untuk apa namanya? Bisa mendapatkan rekomendasi ke mental health specialist ya. Kemudian bisa juga bekerja sama dengan sekolah dan juga selanjutnya itu apa namanya? Connect berhubung atau terhubung dengan apa dengan other family ya, keluarga-keluarga lainnya gitu. Jadi supaya bisa nih lebih aware dengan mental health tersebut gitu. Nah, di sini kita sudah tahu nih ya membedah infografik ini tadi gitu. Jadi ada beberapa bagian dalam sini. Oke. Kemudian kita langsung ke teksnya. Why is the text published? Jadi kenapa sih teks tersebut dipublikasikan kayak gitu atau dirilis ya? Jadi sama aja kayak tujuannya. Fungsinya apa sih kayak gitu dari teks infografik tersebut. Oke, nah jadi yang A kita cek ya. Yang A itu to give insight about mental health facts of children and teens. Jadi untuk memberi informasi pengetahuan ya, pengetahuan tentang mental health, fakta-fakta mental health tentang anak-anak dan remaja. Oke, Miss sambil ngecek dulu ya. Oke. Kemudian, jadi ini benar ya, dia bahas tentang fakta kan ya. Di sini fakta tentang mental health di children and teens. Karena di sini sudah jelas ya, children and teens. Oke. Jadi ini benar ya. Jadi jawabannya yang kalau yang lainnya lebih benar lagi gimana, Miss? Kita coba cek. Oke. Yang B. Tapi kalau misalkan kalian pengen tahu jawaban yang tepat tuh ya, pasti kalian cari kata kuncinya tadi ya. Atau mana yang sepadan gitu, yang memiliki makna yang sama kayak gitu. Nah, kalau di sini kan memberi informasi ya, dan tujuan dari infografik pun seperti itu ya, memberi informasi atau memberi pengetahuan ya. Jadi dari situ kalian bisa lebih mengerucutkan jawaban yang paling tepat. Nah, kemudian di sini about mental health facts or of children and teens. Jadi memang ini berisi tentang fakta dari mental health children and teens. Kemudian yang B itu inform the number of children and teenagers with mental illness. Nah, di sini ada number dengan mental illness ya, tapi di sini lebih tepatnya di presentase dan ini bukan tujuan utamanya ya, bukan tujuan utama dari ini di publish. Oke. Nah, selain itu gini guys, misalkan kalian itu nemuin ya, ini kan anu Miss lebih cocok nih dengan yang ada di teks kayak gitu. Lebih ada nih Miss di teks. Oke, memang ada dalam teks ya, tapi kalian harus balik lagi. Kalau misalkan soalnya itu nanyain ya tujuan utama kayak gitu atau the main idea, nah itu berarti membahas suatu hal yang umum tapi
dia nggak terlalu luas. Nah, spesifik tapi nggak terlalu apa menyebutkan suatu hal yang ada di dalam situ gitu. Jadi kan di sini ngasih tahu tentang mental health, ya kan, mental health dan faktanya tentang children and teens gitu. Jadi jelas gitu, memang ada di sini mencakup semua ini kayak gitu, tapi bukan mengerucut dalam satu hal tapi nggak terlalu umum juga. Misalkan tentang mental health doang kayak gitu. Nah, kalau misalkan jawabannya tuh give insight about mental health, itu kan mungkin benar ya, tapi itu terlalu umum gitu. Jadi itu bukan jawaban yang tepat gitu. Atau misalkan give insight about children and teens gitu. Itu terlalu spesifik. Children and teens kenapa nih kayak gitu. Nah, jadi itu kurang tepat ya. Jadi itu bisa kalian jadikan salah satu tips gitu untuk menentukan mana jawaban yang paling tepat. Jadi nggak boleh yang terlalu spesifik, dan nggak boleh yang terlalu luas gitu. Harus di tengah-tengah, yang pas-pas aja kayak gitu. Oke, jadi di sini kalian bisa jawab untuk yang untuk mengetahui ya the main idea gitu. Kalau berpatok sama judulnya aja bisa nggak, Miss? Oke, terkadang bisa, tapi tapi em, bisa jadi ya di opsi itu ada judulnya, tapi yang ngikutin misalkan yang ini ya, to give insight about mental about ini bukan ini, misalkan to tell parents, misalkan jadi gitu, to tell parents about mental health facts of children and teens. Nah, ini judulnya bener ada kan, mental health facts of children and teens, sama kayak gini juga bener ada, tapi yang bagian depannya salah kayak gitu. Itu kok to tell parents doang. Nah, sedangkan ini tadi why is the text published gitu. Ini kan buat secara umum kayak gitu. Nah, jadi inilah perlunya kalian baca apa namanya? Bacanya itu nggak boleh apa terlalu umum, tapi nggak boleh juga terlalu yang spesifik banget untuk menentukan ya, untuk menentukannya. Nah, dan untuk bacanya itu harus keseluruhan gitu. Untuk bacanya itu di opsinya itu nggak boleh asal aja kayak gitu. Karena opsinya itu selalu biasanya ya, kalau opsi itu dia bisa padanan ya. Jadi kalau misalkan di sini sinonim ya. Jadi kayak tadi kalau misalkan kalian tahu beberapa sinonim ya, misalkan di sini mana ya, freezer lah ya, must be kept in a freezer. Di sini kan nggak ada freezer nih, tapi ada yang mirip yaitu refrigerate. Tapi kan yang di refrigerate cuman ini doang kayak gitu, misalkan gitu. Jadi nggak bisa kalian bergantung sama judul doang. Bahkan yang di recount, sorry, bukan di recount ya, tapi di sini. Nah, bahkan di sini pun terkadang kalian nggak bisa bergantung sama judulnya aja kayak gitu. Tapi judul bisa membantu kayak gitu. Jadi harus tetap hati-hati sama opsinya gitu ya. Jadi semoga bisa ngebantu dikit. Oke, jadi perlu hati-hati gitu karena di soal ASPD opsinya itu penuh dengan sinonim gitu. Jadi apa namanya perlu teliti gitu untuk menjawabnya ya. Oke. Nah, kalau yang B ini kita bisa lihat ya, to inform the number of children and teenager with mental illness tadi itu cuma numbernya doang ya kan, kurang umum, terlalu spesifik. To tell parents things to do related to their children with mental health itu yang bagian sini saja, sama terlalu spesifik lagi. Kemudian, to help the education institution in handling the mental health cases. Nah, ini enggak sama sekali berhubungan ya dengan ini. Oke. Kemudian, yang number 18. Which statements are in line with the text? Oke. Jadi mana sih yang ber eh, berhubungan berdasarkan teks ya, yang nyambung gitu. Oke, yang ada di teks gitu ya. Oke. Number 18, number one, mental health condition has no impact on completion of study. Nah, kalau kita lihat tadi di sini ya ada school ya, ada school drop out. Nah, ini ada sekitar berapa? 37%. Jadi dia cukup berpengaruh ya dalam penyelesaian belajar. Nah, di sini aja kalian coba lihat, kalau misalkan di sini completion of study ya, maksudnya di sini mengarah apa nih kok belajar? Itu maksudnya adalah dari schoolnya, belajar dia di sekolah kayak gitu. Oke, jadi number one is correct ya. Sorry sorry, has no impact. Sorry sorry, miss kelewatan tuh kan. Jadi harus hati-hati banget. Tuh di sini completionnya itu
bilangnya has no impact, padahal ada jelas ya, ada impactnya gitu. Nah, jadi yang number one itu salah. Oke, jadi kita bisa eliminasi yang A and B. Oke, next. The warning signs help parents to identify their children mental health. Oke, warning sign tadi yang di sini itu bisa digunakan ya. Dia betul. Pasti ini bisa kita gunakan juga ya untuk mengetahui apa namanya? Apakah ada mental health issue gitu. Ya, jadi ini benar. Oke, kemudian number three, collaboration of family and school is needed to handle the mental illness. Oke. Collaboration ya. Jadi di sini ada connect di yang di sini. Di sini connect with other family ya. Kalau yang di sini work with school. Nah, jadi ini work with school ini dimaksudnya adalah collaborationnya. Jadi ada kolaborasi ya, kerjasama dari keluarga dan sekolah itu diperlukan untuk apa? Untuk menghandle ya mental illness ya. Apa yang bisa dilakukan menghandle ya, mengatasi mental illnessnya. Iya, jadi benar ya. Number two and three. Kalau yang number four, an anxiety disorder is the first leading mental illness of youth ages 13 to 18. Jadi ini adalah anxiety itu first leading mental illness. Kalau kita lihat di sini, oke, yang paling oke anxiety itu yang di sini ya. Itu ada 8% ya, tapi dia bukan ya, jadi dia nggak sebanyak itu gitu. Jadi bukan ya. Jadi ini kurang tepat. Oke, jadi udah tahu ya jawabannya yang C, number two and three. Okay, next, number 19. From the text, we can conclude that blah blah blah. Oke, dari teks tersebut ya, kita bisa simpulkan seperti apa. Oke, nearly half of youth ages 13 to 18, jadi sekitar lebih dari setengah ya, lebih dari setengah pemuda dengan usia atau remaja ya, usia 13 sampai 18 itu live without any mental health illness. Itu hidup ya, hidup tanpa mental health illness. Oke, apakah benar? Kalau di sini itu one in five children have serious mental health. Oke. Jadi ada 20%. Kalau di sini kan 20% ya yang punya mental illness sekian. Nah, kalau misalkan kalian masih bingung nih, misalkan nearly half, berarti kan hampir setengah ya. Hampir setengah itu berarti eh, dia itu live without mental health illness gitu. Berarti dia itu nggak ada nggak ada gangguan gitu, nggak ada gangguan mental gitu. Ada lebih hampir ya, hampir dari setengahnya. Hampir dari setengah itu kan berarti kalau misalkan 100% gitu kan, berarti hampir 50% gitu ya. Nah, misalkan kalian masih bingung nih mau ngebacanya, ya udah skip dulu aja. Misalkan ke B. Only 10% of death by suicide in youth ages 10 to 24 are without mental illness. Nah, di sini bilangnya without mental illness. Tadi kan ada ya suicide ya. Suicide itu katanya bahkan ini 90% nih. 90% ya. 90% itu eh suicide-nya gara-gara ada mental illness-nya. Iya, jadi ini salah ya. Oke, kemudian less than 10% of youth ages 13 to 18 with mental health illness have mood disorder. Kurang dari 10%. Oke, kita cek yang ada mood disordernya. Mood disordernya itu tadi berapa persen guys? Ini 10% ya. Less than berarti kurang dari 10%. Oke. Kurang dari 10% itu punya mood disorder. Oke. Punya mood disorder 10%. Kalau di sini lebih ya. Lebih dari 10% mood disorder. Jadi ini 11%. Oke. Nah, kurang tepat ya berarti. Kemudian yang D. Sorry, yang di more than half students with mental
illness ages 14 and older do not finish their study. Oke, jadi lebih dari setengah students, lebih dari Oh sorry guys, ini tadi Miss kayaknya salah baca tuh kan. Kalian perlu hati-hati, Miss aja sampai hampir keliru loh guys. Miss menyadari sesuatu di sini. Kalau yang di sini ya kita selesaikan dulu, sorry sorry. Kita selesaikan. More than lebih dari setengah students, lebih dari setengah siswa with mental illness ages 14 and older do not finish their education. Their study. Kalau di sini tadi ada sekitar 37 ya, 37%. Nah, di sini more than half, lebih dari 50%. Ini salah ya, kurang dari. Nah, yang keliru adalah yang ini nih. Oke, Miss juga salah baca, guys. I'm sorry. Ya, jadi ini only 10%. Oke, yang apa namanya? Kematiannya itu disebabkan oleh bukan karena mental illness. I'm sorry guys ya untuk mendefinisikan yang ini tadi. Jadi ini justru yang tepat dong, karena kan tadi katanya 90% itu gara-gara mental illness gitu. Nah, kemudian yang A, nearly half of youth itu yang di sini ya sepertinya. Nih, oke, ada mental illness begin by age sekian, jadi ini itu nearly half of youth ages this itu without any mental illness. Kalau di sini kan lebih ya, lebih dari sekian ya. Jadi ini tidak tepat juga. Oke, ya agak sedikit eh, bingung ya. But ya, kalian you get the idea. Hopefully you get the idea from this. Oke, jadi perlu lebih hati-hati. Sebenarnya gampang tapi agak sedikit eh dibutuhkan ketelitian lebih ya guys. Jadi number 19 is B. Oke, next kita akan bahas tentang narrative. Iya, ini Jasmine makasih ya opsi B yang benar. Iya, oke. Next, naratif. Em, baterainya hampir iya, baterainya hampir habis. Bentar ya, guys. Ya, makasih udah diingetin. Oke, kita lanjut ke naratif. Oke, naratif ini pasti ya biasanya kisah ya, sebuah kisah itu bisa fiksi, bisa juga legenda ya. Di situ bisa tentang fable atau mungkin cerita rakyat gitu ya. Nah, di sini berisi orientation, complication, and resolution gitu. Jadi untuk orientation itu pengenalan, ini mirip-mirip juga ya sama kayak di recount teks sebelumnya ada pengenalan. Kemudian kalau yang kedua itu berisi konflik ya, konflik. Kalau misalkan di recount kan dia berisi eh, events ya. Nah, kemudian kalau yang terakhir itu adalah resolution. Oke, di sini kita bisa cek. One day a donkey fell into an old well. The farmer couldn't help the donkey get out. He wanted to end the donkey's suffering, so he decided to put dirt in the well. Oke, jadi suatu hari eh seekor ya guys, bukan seorang ya, seekor keledai itu jatuh ke sebuah sumur tua gitu, sumur tua, jadi dia udah nggak dipakai lagi ya sumurnya. Nah, kemudian the farmer couldn't help the donkey get out, jadi farmer atau petani itu nggak bisa mengeluarkan keledai tersebut nih. Dia ingin mengakhiri penderitaan donkey, si keledai. Jadi dia decided atau dia memutuskan untuk memasukkan tanah ke dalam sumur tersebut. Nah, kemudian when the dirt hit ini bagian pengenalan ya. Kemudian when the dirt hit the donkey's face, the donkey was confused. Okay, he was hurt from the fall. Blah blah blah. He was very tired. Everything was dark in the well. The donkey didn't understand What was happening? He was afraid and felt alone. What bad thing will happen next? Blah blah blah. Oke. Jadi di sini itu menceritakan si Dongki itu kan kena tanahnya ya, tanah yang dimasukkan oleh petani tadi, dia itu bingung nih, bingung. Terus gimana nih? Apa nih? Kenapa takutnya ada apa-apa nih terjadi? Kemudian then more dirt hit him. Kemudian apa namanya?
lebih banyak lagi ya, lebih banyak lagi tanah itu mengenai dia nih. Why is this happening to me? Kenapa ini terjadi padaku? The donkey said sadly. He was angry and confused. The donkey cried louder, blah blah blah. Suddenly it stopped. The farmer felt relieved. He thought the donkey was no longer in pain. He continued to fill up the hole. Nah, jadi kalau kalian baca yang bagian awal dan akhir, itu di sini kalian tahu kalau misalkan dongkinya itu bingung nih, masih masih apa sedih gitu. Apa yang terjadi pada aku gitu. Dia marah dan juga bingung. Nah, kemudian yang di bagian akhir itu the the farmer felt relief karena yang di sini sebelumnya ya itu tiba-tiba stop nih. The donkey-nya itu tadi. eh Kemudian he thought that the donkey was no longer in pain. Dia dia berpikir ya, dia mengira kalau si keledai itu sudah nggak kesakitan lagi dan dia eh apa namanya melanjutkan untuk mengisi lubang, fill up the hole, mengisi lubang tersebut. Nah, the donkey, nah ini bagian yang complication ya. Jadi kayak si donkey itu punya masalah ya. Masalahnya yaitu tadi dia itu nggak bisa nih apa namanya menghadapi tumpukan tanah ini ya, tumpukan tanah yang mengenai dia gitu, dan dia masih belum bisa eh, melakukan apa-apa dari situ. Oke, kemudian the donkey stopped groaning and thought. Nah, di sini mulai nih dia berpikir kayak gitu. All this complaining isn't getting me anywhere. Dan dari komplain ini atau apa keluhan ini itu nggak bisa eh, membuatku kemana-mana gitu. Kemudian I'm still in the mess and it is only getting worse. Aku masih dalam ya kekacauan dan lebih buruk lagi. Kemudian I need to do something. I cannot do anything about the dirt, and then I don't have to let other put me down. I do have a choice. Aku punya pilihan. The donkey decided to shake off the dirt and not let it affect him. Jadi kemudian setelah dia apa namanya stop groaning ya, dia sudah berhenti mengeluh gitu ya dan berpikir nih dia berpikir dia akhirnya apa decided to shake off the dirt and not let it affect him. Jadi dia menghempaskan ya atau menggoyangkan tanah yang mengenai dia gitu ya. Jadi supaya itu nggak affect him, nggak mempengaruhi dia atau nggak mengenai dia lagi gitu. Nah, something amazing happened. Jadi satu hal yang luar biasa terjadi. When he shook off the dirt, it no longer affected him the same way. The dirt fell down around him. He used the dirt to step up and get up on top of it. Nah, jadi something amazing happened. Jadi kalau kalian ambil yang bagian awalnya ya, tapi ini cuman dua baris aja ya, jadi bisa full kalian baca langsung kayak Miss tadi. Oke, jadi dia itu setelah menghempaskan tanah-tanah itu tadi, itu enggak apa namanya, atau dia berapa ya, goyangkan badannya gitu ya, supaya tanah-tanahnya itu enggak mengenai dia, itu udah enggak mengenai dia lagi seperti yang sebelumnya, enggak sakit lagi kayak gitu. Dia justru bisa the dirtnya itu tanah-tanahnya itu jadi jatuh ke sekeliling dia dan dia bisa menggunakan dirtnya atau tanah-tanah itu untuk step up and get up on top of it. Jadi untuk melangkah di atasnya gitu. Nah, jadi dia bisa keluar dari well itu gitu loh. Oke. Nah, dari sini number 20 from the text we can learn that we should bla bla bla. Oke, dari teks tersebut kita tahu bahwa kita harus ngapain. Nah, yang pertama, keep trying even when things seem difficult or hopeless. Jadi tetap berusaha meskipun eh, apa namanya, suatu hal itu nampaknya sangat susah dan tidak ada harapan ya. Ya benar ya. Ini karena tadi memang menggambarkan bagaimana kisahnya si Dongki itu tadi. Oke, jadi ini benar. Kalau yang lainnya gimana? Kita cek ya. Take each opportunity as tough as
As though it is okay, as though it is the last chance. Ini mengambil kesempatan, setiap kesempatan, dan apa ya, menganggapnya sebagai itu sebuah kesempatan terakhir. Nah, ini kurang tepat ya. Tidak menggambarkan eh, hal yang ada di sini gitu. Lebih tepat yang ini. Kemudian accept the reality even if it is not good for us. Ini pasrah aja nih. Dia itu menerima kenyataan meskipun itu tidak bagus untuk kita. Nah, ini tidak tepat ya. Kemudian yang di believe we can and we are halfway there. Kita percaya bahwa kita bisa dan kita apa namanya, setengah jalan gitu, sudah setengah jalan untuk ke sana gitu. Nah, ini mungkin memang ungkapan yang positif ya, tapi dia itu tidak menggambarkan bagaimana yang kita pelajari dari teks tersebut kayak gitu. Jadi yang the correct answer is A, number 21. Which of the following are the problems faced by the donkey? Oke, jadi mana sih masalah-masalah yang dia alamin gitu ya? Oke, number one, he used the dirt to step up and get up on top of it. Oke, ini adalah penyelesaiannya ya, justru kan dia bisa nih akhirnya menggunakan tanah-tanah tersebut untuk jadi pijakan gitu. Jadi ini kurang tepat. Number one. Yang number one bisa kita eliminasi ya, yang ini. Kemudian, number two, he stopped crying and groaning with piles of dirt. Oke, ini pun juga masuk ke resolusinya tadi ya. Dia itu udah berhenti mengeluh ya dan berpikir. Dia apa namanya? Dia berhenti mana tadi ya, guys? Ini ya, dia berhenti ini mengeluh ya, groaning and crying with piles of dirt, dengan tumpukan tanah. Nah, ini juga termasuk resolusi, bukan masalahnya. Jadi ini salah. Oke, dari sini langsung deh kita ketahui jawabannya yang number 3 and 4. Ya, yang D. Karena di situ apa tuh? Kalau yang three, he fell into an empty well and was unable to get out of it. Oke, jadi sebenarnya ini dari awal itu sudah masuk ke masalah ya, tapi itu lebih tepatnya ke orientationnya atau kayak masalah yang ada tuh ceritanya awalnya tuh gimana sih kayak gitu. Nah, jadi ada donkey yang jatuh ke sumur tua kayak gitu. Oke, jadi yang ini ya, dan dia apa masalahnya, dia nggak bisa keluar dari situ. Kemudian number four, he was dirty and injured with piles of dirt thrown to him. Jadi dia itu kotor dan juga terluka ya dengan apa namanya, dengan tumpukan tanah yang dilemparkan ke dia. Oke, and then number 22. Oke, all this complaining isn't getting me anywhere. Jadi, komplain ini atau keluhan-keluhan ini dengan mengeluh seperti ini itu nggak akan membuatku bisa beranjak dari sini atau tetap aja aku tetap di sini gitu jadinya. Nah, ini expression itu mengungkapkan bahwa si donkey atau si keledai itu kenapa nih? Nah, yang A, regretted for being unable to go anywhere. Dia itu menyesal karena nggak bisa kemana-mana. Dia menyesal karena nggak bisa kemana-mana. Kalau yang B, thought that his situation will improve by complaining. Nah, kalau ini kan oke, yang A dulu ya. Yang A itu kan dia menyesal nih. Nah, kalau menyesal itu kurang tepat ya, tapi di sini adalah moment of realization, realisasi, gimana ya? Realize, kamu sadar gitu, momen kesadaran kamu. Oh iya, kalau misalkan komplain seperti ini, itu nggak akan membuatku bisa kemana-mana gitu. Jadi ini tidak tepat. Oke, kemudian yang B, thought that his situation will improve by complaining. Dia berpikir bahwa situasi seperti ini, situasinya dia itu bisa apa namanya, lebih baik ya atau improve dengan komplain. Nah, ini juga kurang tepat ya. Ini tidak tepat gitu. Oke, nah yang C, supposed to do something else instead of complaining. Nah, jadi ini lebih tepat ya. Jadi dia itu harusnya melakukan sesuatu nih daripada komplain ya, isn't getting me anywhere, karena komplain ini nggak membuatku bisa kemana-mana gitu. Nah, jadi
Jawaban yang tepat adalah yang C. Oke, kalau yang di felt sorry for not getting out of well and going nowhere. Dia merasa sedih karena nggak bisa keluar dari sumur dan nggak bisa kemana-mana. Ini perasaan dia yang sebelumnya ya, lebih tepatnya. Oke, nah jadi jawabannya adalah yang C. Oke, seperti itu. Nah, dari sini ini semua sudah ya untuk yang paket E. Nah, ini nanti untuk coret-coretannya nanti akan eh, aku taruh di itu ya, di link biasanya yang ada di grup ya. Nanti kalian bisa akses lah di situ. Gitu. Oke, nah kita lanjut ya. Masih ada waktu sekitar berapa menit ya? 19 tambah 8. Eh, berapa sih? 18 menit ya? Sekitar 18 menit. Or more? Ya, sekitar itulah. Tadi kan kita agak telat sedikit ya. Nah, kita akan lanjut ya. Kalau misalkan kita lihat tadi kan kita bisa menggunakan yang cara yang sebelumnya juga. Nah, tapi juga memang tetap ada perpaduan dari itu ya. Dan skimming maupun scanning itu tetap selalu dipakai kayak gitu. Oke. Nah, di sini kita akan lanjut bahas yang sama ya, teks yang sama aja. Yaitu untuk yang pertama adalah yang recount. Nah, when I was in high school, I was bullied a lot. Nah, ini adalah bagian awal nih. Bagian awalnya, oke. Bagian awalnya bagian sini. Oke. Nah, di sini ngasih tahu kalau si author itu dibully nih. Si author dibully gitu. Kemudian di sini ngejelasin apa lagi nih? People thought I was weird girl, blah blah blah. So I kept myself at just few friends, blah blah blah. School was tough for me, but I was determined to graduate. Jadi di sini mengisahkan meskipun dia itu dibully ya, dia itu determined to graduate. Jadi dia mempunyai tekad untuk lulus sekolah kayak gitu. Nah, ini adalah bagian orientation. Orientation. Ya, ini kalau nggak usah ditulis juga nggak apa-apa sih ya. Kita langsung lanjut aja ya. Oke, kemudian di sini adalah event-eventnya nih. The next year I took computer class, bla bla bla. Kemudian I felt like I had finally found something I was good at. Oke, jadi dia ngambil komputer, kelas komputer di situ. Nah, dan dia menemukan nih akhirnya apa yang dia eh, bisa bagus di situ gitu. Apa yang dia ahli gitu di situ. Nah, kemudian for our final project, I worked extra hard. I stayed at school, work on it at home. Jadi dia ini untuk final projectnya dia itu bekerja dengan keras nih, bekerja dengan keras. Kemudian and even showed my father my progress. Dia ngasih tahu ayahnya progres dari projectnya dia itu tadi. On the day blah 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 was gone, my entire project and all my safe work. I later, nah di sini I later found out my friend had deleted my files. I was shocked, thinking I wouldn't graduate. Jadi di sini eventnya itu dia ada final project, terus dia bahkan ngasih tahu progresnya ke ayahnya. Nah, tapi ternyata eh, temennya dia itu menghapus file-file dia nih sudah yang udah dia kerjakan malah dihapus kayak gitu. Nah dia shock ya, dia shock tentunya terkejut dan dia berpikir bahwa dia nggak bisa lulus kayak gitu. Nah jadi eh thankfully thankfully my father believed in me. Syukurnya ayahku percaya padaku. He told the principal explaining how hard I had worked. Jadi ayahnya itu percaya ke dia dan dia bahkan ayahnya dia itu atau the writer ya itu bahkan ngomong ke kepala sekolah nih, prinsipal itu kepala sekolah ya guys, explaining how hard I had worked. Jadi ngejelasin bagaimana si writer itu udah melakukan ya bagaimana kerasnya dia mengerjakan tugas tersebut kayak gitu. Kemudian kalau yang kita lihat yang bagian akhir, that experience taught me that even when people try to bring you down, hard work never give up.
hard work and never give up gitu ya. Jadi meskipun orang-orang itu berusaha kayak bring you down atau menjatuhkan kamu ya, tetap aja kamu bekerja keras dan jangan menyerah. Besides, support from the people who care about you can help you rise above. Jadi selain itu support dari orang yang peduli sama kamu itu bisa membantu kamu untuk berjaya gitu. Bisa tetap berhasil kayak gitu, bisa berhasil. Nah, jadi ini tadi kalau misalkan kita baca semuanya ya, itu di sini the school allowed me. Jadi setelah itu allowed me redo the project. I wasn't as perfect as my original, but I passed the class and graduated gitu. Jadi di sini ngasih tahu ya di apa namanya refleksinya ya, meskipun kayak gimana yang dia alamin, tapi dia tetap apa namanya berusaha kayak gitu. Dan juga karena support dari orang-orang yang memang peduli sama kamu itu juga bakal ngebantu kayak gitu. Nah, oke, jadi that what does the text highlight? Jadi teks tersebut tuh nge-highlight apa nih? Oke, kalau kita cek di sini yang A, trying to bring someone down ini adalah salah satu yang ada di sini. Nah, tadi kan Miss sempat jelasin ya yang di infografik, gak boleh yang terlalu spesifik, gak boleh juga yang terlalu umum, yang pas-pas saja, yang di tengah ya. Jadi memuat informasi umum dan ada yang cukup membahas tentang teksnya. Jadi ini terlalu spesifik, jadi tentu saja dia bukan nge-highlight tentang ini. Oke, kemudian B, doing tasks as good as possible. Nah, ini juga bukan suatu hal yang di-highlight di situ ya, tapi dia melakukannya dengan apa work hard ya. Dia work hard mengerjakan tugasnya itu kayak gitu. Jadi ini kurang tepat. And then keeping silent while being bullied. Nah, ini dia itu nggak tepat juga ya di sini meskipun dia dibully tapi dia bukan silent seperti itu, dia hanya fokus ke orang-orang yang memang mau berteman sama dia aja kayak gitu. Nah di sini so I kept to myself and had just a few friends. Nah di sini dia nggak yang apa namanya fokus ke situ gitu ya. Dan lagi kita bahas tentang apa tadi? Yang highlight nih, yang di highlight dari teksnya ini tadi. Oke, jadi ini juga kurang tepat. Oke, jadi yang the last one yang tepat. Facing obstacle with determination. Oke, nah jadi facing menghadapi obstacle tantangan atau rintangan ya dengan tekad determination dengan tekad gitu. Jadi dengan halangan yang dia hadapi ini tadi kan dari serangkaian yang ada di sini. Nah, tapi dia kalau misalkan sudah punya tekad kayak gitu, dia pokoknya hard work dan never give up ya. Dia nggak pernah apa namanya putus asa gitu. Nah, jadi bisa terwujud. Oke, so the correct answer is D. Next, number 9. What is the main idea of the first paragraph? Oke, the first paragraph yang ini ya. Oke, bukan second paragraph. Ya, ya iyalah, first paragraph, Miss. Oke, nah, the first paragraph itu tentang apa tadi kan kita sudah tahu ya, tentang si writer itu dibully tapi dia punya determination apa? Punya tekad ya, tekad yang kuat untuk lulus. Oke. Jadi A the school was tough for all students. The writer was bullied in her school. Nah, ini tadi dijelaskan ya, seperti itu. Oke, and then the school let her be bullied. Itu nggak dijelaskan di sini. Kemudian the writer was a weird girl. Ada sih dijelaskan di sini. I was a weird girl lagi-lagi, tapi kalau dia itu terlalu spesifik berarti bukan jawaban yang tepat ya. The main idea itu ngejelasin secara apa yang namanya intinya dari yang ada di situ kayak gitu. Nah. Yang benar adalah yang B ya. Meskipun tadi nggak dijelaskan yang bagian akhirnya, berarti dia itu fokusnya yang ke sini. Was bullied in high school-nya. Gitu. In her school. Oke. Jadi jawabannya yang B. Oke, and then number 10. Which statements are in line with the text? Mana sih yang sesuai dengan teksnya? Oke. Yang one, the writer's project was sabotaged by her friends. Nah, tadi ini berarti disabotasi sama
disabotase sama temennya dia kayak gitu. Kalau kita cek tadi di sini ya di paragraf satu dua tiga tiga ya ke paragraf ketiga di sini. Nah ini my friend deleted my files. Nah di situ karena temennya itu yang berbuat seperti itu ya, itu berarti termasuk dari sabotase. Oke, sabotase. Berarti benar nih yang nomor satu. Kalau yang nomor satu itu adalah yang ada di A dan B. Berarti yang ini bisa kita coret. Oke, number two, the writer failed to pass her class to graduate. Jadi, the writer itu gagal, gagal ya untuk apa namanya, untuk lulus dari kelasnya ya, lulus dari kelasnya untuk bisa lulus kayak gitu. Nah, ini nggak tepat ya, tapi dia itu bisa pass ya, pass. Nah, di sini tadi, I pass the class and graduate. Nah, ini bisa lolos ya, lolos dari kelasnya itu tadi. Nah, sedangkan ini tidak lolos gitu. Jadi ini tidak tepat nih yang number two. Berarti di sini kalau kita lihat berarti jawabannya yang B, number four. The school gave the writer a second chance ya. Jadi sekolah tersebut ngasih ngasih the writer penulis itu second chance atau kesempatan kedua yaitu dengan redo the project atau melakukan kembali projectnya. Nah, jadi yang mana tadi? Yang one and four. Oke, skip. Kita langsung ke next text ya. Text selanjutnya adalah tentang apa nih? Procedure text ya. How to create Instagram Reels. Oke, yang satunya tadi tentang YouTube Short, kalau yang ini tentang Instagram Reels. Oke, kita lihat judulnya udah tahu ya. Untuk yang pertama, tap the icon your Instagram app, tap reel at the bottom, kemudian tap and hold the record icon to record a clip, tap the camera icon to add a video, blah blah blah. Use the reels tool menu to add audio, blah blah blah. And then after recording or adding your clips, tap next in the bottom, and then tap edit video or swipe up to edit your video further, and tap reorder on the bottom, blah blah blah. Tap the blue arrow in blah blah blah. Tap edit cover, blah blah blah. Kemudian write the caption, tap next and tap share. Ini ada 11 ya, 11 tab ya. Kalau dari yang sini tadi ada berapa ya? Ada sekitar 7 ya, lebih sedikit lah ya. Oke. Nah, untuk pertanyaannya ini masih sama ya dengan yang sebelumnya ya. The text intended to bla bla bla. Jadi apa namanya? eh apa namanya? Fungsi ya. Teks ini itu untuk apa sih kayak gitu. Tujuannya itu untuk apa? Oke. Inform the steps to make and save a video. Oke, ini memang bikin video dan apa namanya disimpan tapi disimpannya di Instagram tapi ini terlalu apa terlalu luas lagi-lagi ya jadi ini tidak tepat oke and then B share tips on how to edit on an Instagram reel share tips on how to edit ya di sini tapi kalau harusnya apa how to create ya tapi di sini edit ya jadi kurang tepat gitu kemudian yang C, tell the way to record a video using handphone. Ini juga tidak tepat karena ini bikin Instagram Reel ya menggunakan Instagram pastinya. Nah, kemudian yang di provide instructions on how to create an Instagram Reel. Iya, jadi menyediakan instruksi untuk bikin Instagram Reel. Oke, next. Number 12. Which statements are in line with the text? Mana yang sesuai dengan teksnya ya? Oke. Nah, kita cek the video can be added only from the camera. Oke. Yang add the videonya tadi di bagian mana ya, guys? Kita cek ya. Kalau yang di sini, you can, tap and hold the camera icon, record a clip. You can also tap it, start um, recording at the end. Oh, sorry. Wait. Kan video can be added. Oke, sorry guys. Ini kan videonya ya. Videonya can be added only from the camera. Ini enggak ya.
Kalau di sini kan you can add media. Medianya ini kan videonya itu ya maksudnya. Jadi dari kamera, fotos, videos. Nah, atau bisa dari choose camera to start record. Nah, jadi tidak tepat ya nomor satu. Jadi bisa dieliminasi gitu. Nah, kemudian number two berarti ya. Number two, sorry, sorry. The editing tools can be used to customize the reel. The editing tools, yang mana editing tools? Edit video mana ya guys tadi? Recording, the camera icon, reel tool, oke, reel tools menu ya. Jadi ini add audio effect dan seterusnya. Ya, bisa customize. Mengcustomize atau yang ini ya, edit video ya. Tap edit video. To edit video, you can add stickers, blah blah, and music and timeline. Scroll through the timeline to see the full reel. Ya, ini lebih tepat ya, karena dia bisa di customize atau bisa disesuaikan dengan keinginan kita. Kemudian, em, Facebook account is required to start creating a reel. Oke, reel itu di Instagram ya, jadi nggak perlu Facebook account. Nah, tapi di sini bisa, kalau yang ada Facebooknya tadi, yang di sini ya, write a caption, add location, or share your reel on Facebook. Nah, ini bisa di-share di Facebook ya. Tapi bukan berarti kamu harus bikin Facebook account. Oke, jadi yang number three itu salah. Jadi, Instagram Reels can be shared through cross-platform facilities. Nah, dia bisa di-share ke cross-platform facilities. Jadi, fasilitas platform yang lain ya. Bisa ya, karena di sini tadi bisa di-share-nya ke ini ke real Facebook ya ke Facebook jadi bisa ke platform yang lain. Nah jadi benar, jadi kalau dari sini opsi yang tepat adalah yang di 2 dan 4. Oke. If you do not edit your Instagram reel before sharing, the reel will bla bla bla. Ini mirip dengan yang sebelumnya ya. Kalau kamu nggak nambahin efek ya, efek dan filter gitu. Berarti Instagram reel kamu jadi kayak gimana? Berarti lebih kurang menarik ya. Nah, kalau di sini opsi A, be less engaging or interesting. Jadi kurang menarik dan kurang atau ya kurang menarik ya. Kurang menarik atau menarik gimana ya, kurang menarik perhatian gitu, kurang menarik perhatian atau menarik gitu. Not be shared on Facebook, yang ini yang pasti tepatnya yang ini ya. Not be shared on Facebook, tidak akan bisa di share di Facebook, itu tidak tepat ya, karena bisa bisa di share aja meskipun nggak pakai itu. Kemudian be deleted automatically, bisa dihapus secara otomatis, itu juga tidak tepat. Kemudian not visible to anyone, tidak bisa dilihat siapapun, ini tidak tepat. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A, be less engaging or interesting. Oke. Nah, selanjutnya masih ada lagi ya. Tapi sayangnya waktu kita sudah habis ya. Tadi lebihnya sekitar 8 menit ya. 8 menit atau 6 menit ya? Masih ada 2 menit lagi sebenarnya, guys. Kita bahas satu soal lagi, Kak. Bisa sih kita habiskan ya. Ya udah deh, kita ambil satu aja ya. Satu soal yang singkat. Dari sini, kalau kita lihat di sini, what will the readers probably do after reading the labels? Apa yang mereka lakukan setelah reading the labels? Give the product to little children. Check the packaging, seal before buying. Ya, ini mungkin benar. Kemudian take one capsule daily to cure any disease. Keep the product tightly closed in a refrigerator. Oke, jadi di sini kita cek di bagian apa, guys? Di bagian eh reading, ya sorry, the bagian biasanya kalau yang kayak gini ada di bagian cautions ya, mungkin di sini ada healthcare provider, pregnant, have medical condition, okay, or taking any medication especially anti blah 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 do not exceed. Okay, this statement hasn't been evaluated. Okay, intended for adult. Okay, keep out of reach children, di sini ada juga. Kemudian kalau yang di sini mana tadi?
Kalau ini kan vitamin D support bone health. Oke, kalau yang di sini, do not use temper evidence seal is broken if missing, store between this. And then, oke, ada juga keep out of reach of children. If pregnant, breastfeeding, or taking any medication, consult. Nah, jadi yang memang multivitamin ataupun suplemen-suplemen seperti ini tuh perlu ini ya konsultasi dengan dokter gitu. Nggak bisa sembarangan. Oke. Jadi memang itu ada keep reach of out of children ya. Jadi ini justru salah. Kemudian kalau yang di sini tadi disuruh cek the packaging ya, the packaging sebelum beli. Kalau misalkan ada masalah gitu nggak boleh dibeli gitu. Kita cek kalau yang di sini tadi sepertinya ada ya. Sini ya sepertinya. Please consult with your okay provider. Taking, do not purchase. Oh, this one, this one. Do not purchase if outer seal is broken or damaged. Ya, kalau yang di sini tadi ada itu di product is not discontinue mana guys? Nah, ini do not use if temper evidence seal. Jadi kalau misalkan kemasannya atau yang sealnya, pengamannya itu atau penguncinya gitu ya, itu broken or missing atau hilang gitu. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang B gitu. Take one capsule daily to cure any disease. Lagi-lagi kalau suplemen ya kita tahu ini tadi suplemen ya nggak bisa menyembuhkan penyakit gitu. Kemudian keep the product tightly closed in the refrigerator. Kalau yang di sini tadi sepertinya dia store-nya itu do not exceed. Sepertinya nggak ada ya yang harus di refrigerate. Kalau yang di sini tadi dia jelasnya itu store between sekian. Oke, jadi kalau yang ini itu bukan di refrigerate juga. Nah, dia lebih di suhu ruangan. Jadi dia tidak tepat. Oke. Nah, jadi begitu. Oke. Nah, mungkin kalau misalkan kalian notice ya, memang banyak sekali ungkapan-ungkapan ya tadi yang sinonim ya. Ada yang awalnya mungkin apa namanya dari misalkan mana ya tadi ya yang sama ya. Saking banyaknya sampai nggak bisa milih gitu. Nah, jadi ya intinya adalah karena banyak banget ya sinonimnya, jadi tolong perbanyak latihan kalian tentang vocabulary kayak gitu. Karena memang kalau misalkan kalian sudah punya basic vocabulary yang bagus, pasti kalian sudah cukup bisa lah gitu untuk menentukan kayak gitu. Karena kalian ibaratnya udah tahu artinya gitu. Udah tahu artinya, tinggal menentukan nih mana informasi yang sesuai sih kayak gitu dengan yang dimaksud sama soal kayak gitu. Nah, dengan cara baca yang seperti ini tadi, hopefully bisa ngebantu ya sedikit gitu, sedikit demi sedikit, dan rajin-rajin latihan. Oke, I think that's all for today, and thank you so much for having me. See you, or nggak see you ya, goodbye. Semangat ASVD-nya ya guys, semoga sukses semuanya. Bye-bye. Ini di stop record dulu ya. Mana ya? Stop share dulu, baru kita stop record.